Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam salah satu program kesayangan kita bersama. Malam hari ini dengan program live interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen atau pengajar di STDI Imam Syafi'i Jember. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali bersua dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar pada malam hari ini untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menelpon kami melalui aplikasi WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik. Masya Allah, gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah bekhair. Agak pilek sedikit. Iya Ustaz, kayaknya agak bindeng ini Ustaz. Masya Allah, syafakallah Ustaz. Amin. Dan terima kasih Ustaz atas kehadiran malam hari ini membersamai pemirsa sekalian. Baik. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah Fikum khairan. barakallahu jazakum khairan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak satu untayan nasihat pembuka dari guru kita malam hari ini untuk membuka live interaktif konsultasi Islam, tentunya akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada dua hadis yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan takwa dan akhlak yang mulia. Hadis yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan baik, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan takwa dimanapun kita berada. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berakhlak yang mulia. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
amalan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Kalau kita memahami dua hadis ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia kepada manusia adalah dua amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar terapkan hadis ini dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar menjadi manusia yang mulia. Kenapa demikian? Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat baik. Menjadi hubungan yang sangat mulia. Dan dengan akhlak yang mulia kepada manusia, maka hubungan kita dengan manusia menjadi sangat baik, menjadi sangat harmonis, menjadi sangat mulia. Dan kita hidup di dunia ini tidak bisa keluar dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Ketika kita benar-benar mempraktekkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan akhlak yang mulia kepada manusia, maka dua hubungan ini benar-benar menjadi baik semuanya. Dan dengan itu kehidupan kita akan benar-benar mulia. Baik kehidupan yang berkaitan dengan dunia maupun kehidupan yang berkaitan dengan akhirat. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, perhatikanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perhatikan akhlak kita kepada manusia. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini pesan singkat yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Syukran Ustaz atas satu nasihat pembuka yang telah disampaikan. Masya Allah, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan nasihat yang telah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu para penyimak yang sedang mendengarkan live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, kembali kami undang para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan juga saat ini Anda sekalian bisa menghubungi kami melalui via call WA dengan nomor yang tertera 0821 706087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita bacakan terlebih dahulu ada pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Baik, alhamdulillah pemirsa telah terhubung bersama kami malam hari ini. Ada penelpon pertama yang sudah terhubung. Baik, kita sapa ada Pak Mubarak di Sukabumi. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mubarak. Ini Ustaz, tentang kemarin saya menanyakan niat. Ini saya kemarin lupa tentang niat sholat untuk takbiratul ihram. Bagaimana caranya itu memasukkan niat itu? Gimana? Dan kedua, apa? Mohon diulang pertanyaannya. Ini waktu niat, waktu takbiratul ihram, bagaimana cara memasukkan niatnya? Kan kalau di daerah saya kan diucapkan. Nah, kalau saya kan udah dihilangkan itu ucapan itu biasa aja, di niat di hati aja. Yeah. Bagaimana cara masukkan niatnya pertama itu? Yang kedua itu yang waktu mau ruku,
atau mengangkat tangan. Apakah itu mengangkat tangan itu ada tuntunnya? Kalau di daerah saya kan kalau mau rukuk itu tidak mengangkat tangan. Oh iya. Apakah yang tidak mengangkatkan juga ada tuntunannya itu? Iya. Bagaimana itu pencerahannya? Baik, cukup Bapak ya. Iya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, pertanyaan tentang niat salat. Bagaimana niat salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, niat salat itu tidak boleh dilafalkan. Kenapa tidak boleh dilafalkan? Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah sekalipun melafalkan niat salatnya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mereka melafalkan niat salatnya. Jadi niat itu amalan hati. Ya, niat itu amalan hati, maka harusnya tetap dijaga agar niat ini benar-benar menjadi amalan hati. Bagaimana kita meniatkan salat kita? Yang paling mudah para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah adalah menghadirkan kehendak dalam hati kita. Maksudnya kita sadar bahwa kita akan salat zuhur misalnya. Kita menghadirkan kehendak dalam hati kita bahwa kita akan salat zuhur misalnya. Salat fardu zuhur karena Allah. Kemudian setelah itu mengangkat tangan untuk bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Ini yang paling mudah. Dan seperti itu sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada kita dengan beban yang berat dalam syariat ini. Sehingga ana tidak menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Harus berbarengan, awal niat harus berbarengan dengan alifnya atau hamzahnya Allah, dan akhir niat harus berbarengan dengan pengucapan huruf ra di Allahu Akbar. Ada pendapat yang mengatakan seperti ini, namun pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang sangat memberatkan. Untuk orang yang terpelajar saja, itu sangat memberatkan. Apalagi untuk orang yang awam. Dan Islam tidak datang dengan ajaran-ajaran yang sangat memberatkan seperti ini. Maka simpel saja, hadirkan niat dan kehendak di dalam hati bahwa kita akan melakukan salat tertentu. Misalnya, kita akan melakukan salat fardu subuh. Sudah, niatkan dalam hati kita. Hadirkan kehendak dalam hati kita bahwa kita akan salat fardu subuh karena Allah. Kemudian setelah itu takbir. Setelah itu takbir dan selesai. Itulah menghadirkan niat untuk melakukan amalan salat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ketika ruku. Apakah ketika ruku disunnahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram? Jawabannya iya. Ketika ruku disunnahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. Dan ada banyak hadis yang tegas yang menjelaskan masalah ini. Bahkan disebutkan ada puluhan hadis yang menjelaskan masalah ini. Begitu pula ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, ketika i'tidal, kita juga disunnahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran atas jawaban yang telah diberikan atas dua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Mubarak tadi di Sukabumi. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, kembali telah terhubung bersama kami. Ada penelpon kedua, Ibu Sulastri di Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Saya ingin nanyakan masalah tentang pernikahan. Bagaimana hukumnya jika suami istri itu menikah? Pas
pernikahan itu mas kawinnya atau maharnya itu minjam punya orang, punya tetangga gitu maksudnya. Baik Ibu. Nah, jadi setelah sekian lama pernikahan baru ketahuan sama si istri. Taib. Ya, kemudian. Bahasa ya maharnya minjam sama orang. Tapi sudah dibayar setelah 14 tahun kemudian baru dibayar cash sama istrinya gitu. Sama suaminya maksudnya. Iya, sama suaminya. Baik. Kemudian Ibu. Nah, saya mohon penjelasannya dan Jadi maharnya berapa, bisa disebutkan maharnya apa ketika maharnya ketika akad nikah yang disebutkan apa? ketiga angkat nikahnya dulu mas, maharnya mas kawin setengah gram emas. Kemudian Jadi sudah dibayar setengah gram emasnya. Iya, jadi ternyata itu Pak Ustadz, emas itu minjam punya Iya, orang. benar. Nah, pas Tapi setelah itu sudah nikah. diganti. Sudah diganti. Iya, udah diganti. Udah 14 tahun pernikahan berjalan baru diganti. Iya. Terus mahar itu diambil sama orang yang punya kembali. Yang penting sudah diganti ya. Iya. Iya. Baik. Cukup ya Ibu? Cukup. Iya cukup. Baik, Itu terima aja. kasih Ibu. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keberadaan mahar di dalam akad nikah itu tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Keberadaan mahar di dalam akad nikah itu tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Walaupun maharnya tidak ada. Walaupun mahar bahkan tidak disebutkan dalam akad nikah, maka akad nikah bisa sah. Tapi nanti ya setelah akad nikah, mempelai laki-laki wajib memberikan maharnya. Kalau tidak disebutkan kata-kata mahar dalam akad nikah, maka sang laki-laki atau mempelai laki-laki diwajibkan membayar mahar mithli. Mahar mithli maksudnya adalah mahar yang pantas untuk istri yang dia nikahi. Pantasnya berapa dalam masyarakat tersebut atau di keluarganya? Pantasnya berapa? Tapi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikahnya. Apalagi sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi. Jadi maharnya disebutkan, tapi ternyata mahar yang diserahkan adalah pinjaman. Maka di sini keabsahan akad nikah tidak terganggu sama sekali. Apalagi tadi disebutkan bahwa sang suami telah menggantinya. Ya, sang suami telah menggantinya dan mahar yang diserahkan ketika akad nikah dikembalikan kepada orangnya. Maka ini tidak mempengaruhi keabsahan nikah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jazakum khair. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita malam hari ini ada penelpon ketiga, Ummu Azam di Bondowoso. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Azam. Ana mau bertanya, Ustaz. Ini kan wanita tuh wajib menutup aurat, nggih. Yeah. Termasuk untuk menutup kaki dan menggunakan saat ini wanita kan menggunakan kaos kaki untuk menutupnya. Kalau sudah pasti kaos kaki itu akan membentuk lekukan tubuh ya Ustaz. Yeah. Kaki untuk kaki gitu. Dan model kaos kaki sekarang itu kan pakai jempol gitu ya Ustaz. Jadi jari-jarinya juga terbentuk. Seandainya dalam keadaan kita sudah menutup aurat dan kaos kaki kita terlihat dan pakaian kita tidak menutupin kaki tersebut, apakah masih boleh dipakai untuk sholat, Ustaz? Baik, cukup Ibu. Jadi, satu lagi pakaiannya pakaian
terbuka di Syar'i, atas pakaian syar'i. Terus kakinya Nggih. hanya tertutup oleh kaos kaki. Nggih, Jadi ya. pakaiannya Dan tidak pas menutup pakaian kaos syar'inya kaki itu. Boten. Iya, tidak Ustaz. Baik. Baik. Satu lagi boleh? Cukup satu pertanyaan nggih Bu. Mohon maaf. Nggih. Nggih. Nggih, baik, terima kasih Bu. Iya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pertanyaannya bagus ya. Kaos kaki digunakan untuk menutup kaki karena kaki wanita adalah aurat, dan ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimat bahwa kaki adalah aurat yang wajib untuk ditutupi. Apakah cukup dengan menutupnya dengan kaos kaki? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat apabila kaos kakinya memang kaos kaki yang bisa menutupi kaki itu, dan misalnya warnanya warna yang gelap, ya, tidak menunjukkan atau tidak memperlihatkan warna kulit, ya, karena ada kaos kaki yang tujuannya bukan untuk menutup kulit, ya, tujuannya untuk memperindah kulit. Kalau tidak pakai kaos kaki, ya ada banyak hitamnya. Kalau pakai kaos kaki malah menjadikan orang tergoda. Kalau kaos kakinya tidak demikian, misalnya warna hitam atau warna gelap yang lainnya, dan itu bisa menutup kaki itu, maka Anda melihat ini cukup ya untuk menutup aurat kakinya. Ini cukup untuk menutup auratnya, yang di situ adalah bagian kakinya. Walaupun ketika sholat, ya, misalnya bajunya tidak menutupi kaki tersebut, ya, bajunya tidak menutupi kaki tersebut, tapi kakinya sudah memakai kaos kaki, Anda melihat wallahu ta'ala alam ini cukup, tapi jelas ya ini kurang baik. Ini kurang baik. Ya, sebaiknya pakaian wanita itu diusahakan sebisa mungkin menjulur, ya, sebisa mungkin menjulur ke tanah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman ya, dan jawaban yang cukup jelas bagi Ummu Azam yang tadi bertanya dari Bondowoso. Barakallahu fiik. Masya Allah, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini pemirsa. Ada penelpon keempat, Ummu Hamzah di Pontianak. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Hamzah, barakallahu fiik. Ustaz, saya izin bertanya mengenai tanda berhenti dari haid. Saya mengetahui bahwa tanda berhenti haid adalah kering atau keluarnya cairan putih bening. Biasanya yang sering terjadi beberapa bulan belakangan ini, pada saat darah haid berhenti, saya hanya mendapati cairan bening yang sangat cair, seperti air, Ustadz, bukan seperti lendir atau seperti keputihan, bukan. Saya bingung apakah harus mandi wajib ataukah tidak. Apakah cairan bening seperti air tersebut bisa menjadi petanda bahwa haid sudah berhenti, Ustadz? Karena untuk menemukan seperti lendir atau keputihan setelah haid, lama waktunya, Ustadz. Itu pun kalaupun ada. Saya sampai berulang-ulang mandi wajib untuk meyakinkan hal ini. Mohon penjelasannya, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Memang yang disebutkan tadi, yaitu bahwa tanda berhentinya haid itu dengan yang pertama keluarnya cairan putih, yang kedua keringnya jalan haid. Memang seperti itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan ketika darah berhenti dan setelah itu keluar cairan putih, maka sudah itu menjadi pertanda bahwa haid telah berakhir. Ketika sudah keluar cairan putih itu, walaupun ya tidak
seperti lendir ya. Walaupun tidak seperti lendir, ana melihat itu cairan putih. Maksudnya cairan putih ini cairan bening ya. Cairan putih maksudnya cairan bening, bukan seperti cairan susu, tidak. Tapi cairan bening. Kalau memang didapati cairan itu cairan bening dan datangnya setelah darah haid berhenti, maka sudah. Jangan ragu-ragu lagi untuk segera mandi dan menjalankan kewajiban salat ya apabila telah datang waktunya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya dan kembali menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini pemirsa. Ada penelpon kelima, hamba Allah di Sumbawa. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustaz. Ada berapakah ciri-ciri bahwa seseorang itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah dalam pandangan syariat? Karena di tempat saya itu kalau kita menjalankan sunnah itu dikatakan oh keluarga ini bukan ahlus sunnah wal jamaah, ini Muhammadiyah. Justru yang tidak sesuai sunnah itu yang mereka anggap itu ahlus sunnah wal jamaah. Demikian Pak Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlus sunnah wal jamaah ciri utamanya adalah orang-orang mereka benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah itu secara harfiahnya artinya adalah pengikut sunnah. Dan yang dimaksud dengan pengikut sunnah di sini adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ahlus sunnah. Apabila seseorang benar-benar berkomitmen untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa disebut sebagai ahlus sunnah. Sedangkan wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut al-jamaah. Pengikut al-jamaah. Al-jamaah artinya kelompok yang bersatu di atas kebenaran. Ada yang memaknainya demikian. Kelompok yang bersatu di atas kebenaran. Ada yang memaknai mereka yang menjaga persatuan kaum muslimin di bawah pemerintahan atau di bawah penguasa yang muslim dan sah. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengikuti kebenaran. Mereka juga menjaga persatuan barisan kaum muslimin, sehingga mereka selalu berada di bawah pemerintahan kaum muslimin yang sah. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau misalnya ada orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi ternyata kehidupannya bergelimang dengan kebid'ahan, bergelimang dengan kesyirikan, ya, maka pengakuannya tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaatnya orang mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata kehidupannya selalu bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu meninggalkan tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya? Maka ciri utama ahlus sunnah adalah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ada juga ya ciri yang lain, misalnya ahlus sunnah wal jamaah tidak mendahulukan akal mereka, tapi yang selalu mereka kedepankan adalah dalil-dalil syariat. Kalau ada dalil syariat yang tidak bisa mereka cerna dengan baik, mereka tetap mendahulukan dalil syariat.
dan mereka menundukkan akal mereka. Ini yang sangat membedakan ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok aqlaniyun atau kelompok-kelompok yang mendahulukan akal daripada dalil-dalil dalam syariat, seperti orang-orang Mu'tazilah, seperti orang-orang liberal di zaman sekarang ya, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang selalu menolak nas apabila dipandang nas tersebut tidak sesuai dengan akal mereka. Termasuk di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang selalu atau mereka yang terus menjunjung tinggi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak membeda-bedakan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya dari sisi memuliakan. Mereka memuliakan semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda. Ini sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Orang-orang Syiah, mereka membenci mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengecualikan beberapa gelintir sahabat saja. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memuliakan semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa semua sahabat Nabi itu adil. Ya, adil. Mereka tidak pernah berbohong atas nama Islam. Ya. Mereka mengistimewakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka memahami nas-nas yang ada dalam syariat dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak memahami ayat-ayat itu dengan logika mereka saja, dengan akal mereka saja, tidak. Kalau ada ayat, mereka memahami ayat itu dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para ulama salaf, dengan pemahaman para ahli tafsir, bukan dengan logika dia saja. Begitu pula ketika mereka memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahaminya sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti para ulama salaf tersebut. Tidak ya seenaknya memahami nas-nas yang ada dalam syariat. Dan ini menjadi pembeda yang sangat besar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ahli bid'ah yang ada di zaman akhir ini. Kalau mereka benar-benar mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harusnya mereka memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari generasi salaf. Ini sebagian dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun yang Ana sampaikan insya Allah menjadi ya ciri yang paling mendasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukuran atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan dari hamba Allah di Sumbawa perihal ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semoga kita dapat pahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ke-6, Abu Abdul Wahab di Makassar. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan. Ya. Ini ada keluarga saya kuliah di Makassar, mau pulang kampung di Sulawesi Tenggara. Kemudian dia masih terhitung keluarga tapi keluarga jauh. Bagaimana hukumnya saya, istri sama adik saya? Misalnya dia mau nebeng pulang kampung sama-sama, safar gitu ke Sulawesi Tenggara. Kebetulan ini ada saya juga mau pulang kampung. Apakah boleh? Karena saya baca di salah satu artikel ada syarat wanita boleh safar tanpa mahram, diantaranya jalan dipenuhi rasa aman, selamat dari godaan, safar wanita ditemani oleh wanita yang istiqomah, mengenakan pakaian yang syar'i, tidak
serta memperhatikan akhlak dan adab Islami, safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya, mungkin atau menetap dengan wanita terpercaya. Ini saya baca penjelasan di atas diambil dari Fatwa Majelis Al-Ifta nomor 92 mengenai hukum safar tanpa mahram tahun 2005 Masehi. Baik Bapak. Jadi Bagaimana pertanyaannya, bagaimana sebaiknya atau solusinya kalau misalnya itu ahwat atau keluarga saya itu dia sendiri, dia pulang sama-sama saya, atau bagaimana nanti dia pulang karena tidak ada mahramnya juga pulang, kecuali saya itu pun saya keluarga jauh. baik. Bagaimana hukum safarnya itu? Baik, insya Allah sudah kami tangkap Pak, pertanyaannya. Cukup ya? Ya, terima kasih Bapak. Jazakumullah khairan. Iya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Bapak penanya memang disampaikan oleh sebagian ulama. Ya, sebagian ulama memang membolehkan safarnya wanita tanpa mahram apabila di sana ada teman atau kelompok yang bisa dipercaya, kelompok yang bisa mendatangkan rasa aman. Mereka mengatakan bahwa mahram itu disebutkan di dalam hadis untuk mendatangkan keselamatan, untuk bisa menjaga safarnya atau menjaga seorang wanita ketika sedang safar. Dan fungsi mahram ini bisa diwakili oleh jamaah wanita yang bisa dipercaya atau oleh kelompok orang yang bisa mendatangkan rasa aman dan bisa dipercaya. Hanya saja para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana ada pendapat lain yang menyelisih pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW harus diterapkan apa adanya. Ketika Rasulullah SAW hanya menyebutkan mahram, ya, maka cukup mahram saja, tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya itu perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Rasulullah SAW mengecualikan mahram dari keumuman larangan. Ini menunjukkan bahwa yang dibolehkan hanya mahram saja. Kalau yang lainnya juga dibolehkan, maka apa gunanya Rasulullah SAW mengecualikan mahram ini? Kalau yang lain masih dibolehkan, kenapa Rasulullah SAW hanya mengecualikan mahram? Harusnya yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam pengecualian ini. Ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam pengecualian ini hanya mahram. Maka ini menunjukkan bahwa hanya mahram saja yang bisa menjadi teman bagi seorang wanita ketika melakukan perjalanan jauh atau safar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenyataan bahwa tadi disebutkan dalam pertanyaan, wanita tersebut sudah terlanjur safar dan dia ingin kembali ke rumahnya mengikuti tadi yang bertanya, mengikuti kelompok orang yang bertanya. Maka di sini wallahu taala alam, kalau misalnya dia izin untuk ikut, ana melihat tidak mengapa kalau dia membolehkan ikut. Kenapa? Karena ini bukan kerjasama atau
ta'awun dalam melakukan keburukan. Tapi di sini yang ada, wanita ini sudah melakukan safar. Dia sekarang ingin kembali ke rumahnya. Sehingga di sini adalah ta'awun dalam mencari solusi. Sekarang orang ini sudah terlanjur safar. Dia ingin balik dan ingin bareng dengan rombongannya bapak yang bertanya tadi. Kalau kenyataannya memang seperti itu, Anda melihat kalau membolehkan, ya, kalau yang bertanya tadi membolehkannya untuk ikut, Anda melihat ini tidak ada masalah karena ini adalah memberikan solusi untuk pulang, ya, pulang mengakhiri perjalanan jauhnya. Beda kalau misalnya orang tersebut ingin melakukan safar dan ingin ikut rombongannya bapak yang bertanya, Anda akan mengatakan tidak boleh. Karena di sini ada ta'awun untuk memulai keburukan. Beda dengan ketika dia ingin pulang ke rumahnya. Karena kalau tidak diizinkan, bisa jadi dia tidak mendapatkan kelompok yang membersamainya dengan baik, ya, yang memberikan keamanan untuk dia, bisa jadi. Maka ya tidak masalah membolehkan orang ini untuk ikut rombongan dalam rangka untuk kembali ke rumahnya, ya. Ini seperti orang yang misalnya ada orang dia sudah terlanjur hutang ke bank. Sudah terlanjur hutang ke bank. Sudah terjatuh riba. Hutang riba jelas. Kemudian dia datang kepada kita. Ana ingin dapat solusi. Gimana kalau dia mengatakan, ya, gimana kalau antum tutup hutang ana di bank, kemudian ana nyicil ke antum, sehingga ana nggak khawatir ada bunga-bunga. Maka kita boleh membantu dia untuk mengeluarkan dia dari keburukan riba. Padahal kalau kita bayar, ya, ada sisi kita ta'awun dalam akad ribanya dia. Tapi ya ini dalam rangka mengakhiri atau menyelesaikan akad riba itu. Dalam rangka itu, agar orang ini sudah keluar dari akad riba, sudah selesai. Maka yang contoh yang saya sebutkan ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Dan itu bukan tolong menolong dalam keburukan. Maka yang ditanyakan tadi mirip dengan ini. Jadi orangnya sudah melakukan safar. Dia ingin balik ke rumah dan ikut rombongan orang yang bertanya tadi, bapak yang bertanya. Maka Anda melihat ini untuk mengakhiri ya sesuatu yang buruk pada dia. Dan Anda melihat yang seperti ini dibolehkan. Memang ada cara yang lebih baik, yaitu misalnya dia meminta kepada mahramnya untuk menjemput dia. Meminta kepada mahramnya untuk menjemput dia, agar nanti dia pulang bersama mahramnya. Tapi ya apakah cara itu mudah dilakukan oleh dia ataukah sangat sulit, sangat memberatkan? Kalau misalnya sangat memberatkan dan bahkan tidak dimungkinkan dalam situasi dia atau dalam kondisi dia, maka untuk mengikuti rombongan pulang, ya, walaupun tanpa mahram, Ana melihat tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran atas jawaban yang diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ke-7 Bapak Asep di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Asep, satu pertanyaan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep.
Mau bertanya nih Pak Ustadz tentang wudhu juga, wudhu nih Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kita sedang diinfus, kita lagi sakit gitu Pak Ustadz, kita berwudhunya dengan semprotan gitu Pak Ustadz. Apakah itu harus juga istinsak gitu Pak Ustadz? Apa diharuskan ke masukkan air ke hidung gitu Pak Ustadz? Apa harus juga wajib apa enggak? Ya. Ketika sakit itu Pak Ustadz. Iya. Ketika kita wudhunya menggunakan semprotan gitu Pak. Baik, cukup Bapak. Nah, itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Asep. Iya, jawabannya istinsyak itu menurut pendapat yang Ana lihat paling kuat itu disunnahkan ya. Memang ada pendapat yang mewajibkan, tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang menganjurkan ya. Jadi itu disunnahkan, istinsyak, berkumur itu disunnahkan. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam ayat. Di dalam ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kalau misalnya ada orang awam, kemudian dikatakan kepada dia, basuhlah wajahmu. Apakah dia akan memahami bahwa masuk di dalamnya berkumur? Apakah dia akan memahami masuk di dalamnya istinsyak? Maka jawabannya tidak. Basuh wajah ya basuh wajah. Berkumur itu sesuatu yang berbeda dengan basuh wajah. Istinsyak itu sesuatu yang berbeda dengan basuh wajah. Dan berkumur dan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung untuk nanti dikeluarkan, ini tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Sehingga Anda melihat pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa berkumur dan istinsyak itu disunnahkan dalam ibadah wudu. Sehingga apabila kita kesulitan untuk berkumur dan istinsyak ketika wudu, maka kita boleh meninggalkannya. Tapi kalau misalnya kita mudah untuk berkumur dan istinsyak, maka sangat tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Harusnya kita berusaha sebisa mungkin untuk berkumur dan istinsyak ketika kita melakukan ibadah wudu. Namun yang ingin Anda tekankan di sini, apabila kita berwudu dengan menggunakan semprotan, maka perbanyaklah semprotannya sampai air kita perkirakan bisa mengalir di bagian-bagian tubuh yang wajibnya adalah dibasuh. Misalnya wajah ya. Ketika kita berwudu dengan menggunakan semprotan dan langsung kita semprotkan ke wajah kita, jangan hanya semprot sekali, 2 kali, kemudian kita usapkan ke wajah kita secara merata. Kenapa? Karena ini tidak cukup disebut sebagai basuhan. Memang bisa disebut sebagai usapan, tapi tidak cukup disebut sebagai basuhan. Padahal yang wajib dalam ibadah wudu pada anggota wajah itu adalah basuhan. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Membasuh itu tidak cukup dengan air yang sedikit. Jadi kalau kita menggunakan semprotan ketika berwudu, maka semprotkanlah dengan semprotan yang banyak sehingga diperkirakan air sudah bisa mengalir di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, ya. Adapun kepala maka cukup dengan semprotan yang sedikit. Kenapa? Karena memang wajibnya adalah mengusap, ya. Kita harus membedakan
antara usapan dan basuhan. Kalau usapan cukup dengan air yang sedikit, tapi kalau basuhan minimal air tersebut diperkirakan bisa mengalir di bagian tubuh yang kita aliri air tersebut. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Insyaallah semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak pada malam hari ini. Kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, telah terhubung bersama kita malam hari ini ada penelpon ke-8 Bapak Ozi di Jatinegara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Gimana saya, misalnya saya kan mau berhentiin ini, nggak mau gali lubang tutup lubang, dan saya untuk maksudnya yakin bisa kalau ada penagihan kita harus yakin sama Allah gitu, gimana? Kita nggak mau, karena saya belum punya uang, karena sekarang kan yang butuhin Allah gitu kan, gimana caranya gitu biar. Baik, pertanyaannya perihal meyakinkan hati begitu Bapak ya? Ya, kalau Allah itu akan menolong kita nanti insya Allah. Baik, cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ozi di Jatinegara. Barakallahu fiik. Iya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara orang yang mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhutang dan dia berniat untuk melunasinya. Jadi ketika dia berhutang, dia benar-benar punya keinginan untuk melunasi hutang ini. Orang yang demikian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, ketika kita berhutang, hadirkan di dalam hati kita niat ini, bahwa kita berhutang memang benar-benar untuk bisa kita lunasi. Maka ketika ada uang yang bisa kita sisihkan, maka sisihkan untuk membayar hutang tersebut. Jangan ketika ada uang yang banyak, ya Allah memberikan kelapangan, malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Bahkan untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ada uang yang bisa kita sisihkan dan kita bersabar dengan hal-hal yang cukup bagi kita, sudah sisihkan uang. Buktikan bahwa kita memang benar-benar ingin melunasi hutang kita. Ini yang pertama. Yang kedua, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah. Kita harus sadar bahwa kita dalam masalah besar. Kita dalam masalah besar kalau kita gali lubang tutup lubang terus. Kalau kita sadar bahwa kita dalam masalah besar, maka harusnya kita berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kelapangan rizki sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Kalau kita punya masalah besar, harusnya kita punya perhatian dengan sholat malam kita. Coba tanya diri kita, apakah diri kita sudah berusaha untuk bangun di akhir malam sebelum sholat subuh? Untuk berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sujud-sujud sholat malam kita? Kalau belum, lakukan itu. Lakukan itu dan bersabarlah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah bantuan, carilah pertolongan. Dengan apa? Dengan sabar dan dengan salat. Maka itu bisa kita lakukan dengan kita sabar, salat malam, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melunaskan hutang-hutang kita. Jangan hanya yakin, tapi ternyata tidak ada usaha. Tidak seperti itu. Allah menanti usaha kita. Dan termasuk di antara usaha kita adalah salat malam. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud-sujud kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita punya hutang banyak, maka fokuslah untuk pekerjaan kita. Jadi ada usaha lahir, ada usaha batin. Jangan malas-malesan. Ya. Berusaha sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Orang yang berusaha keras dan dia tulus hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil yang baik kepadanya. Ya, lakukan 3 ini. Mudah-mudahan bisa membantu, memudahkan urusan Bapak yang bertanya tadi. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz pada malam hari ini karena waktu yang membatasi. Sekali lagi atas ilmu dan jawaban yang telah diberikan kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, dan malam hari ini sebelum kami tutup, kami ingin mengundang para pemirsa sekalian untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kesediaannya menyimak live interaktif kita malam hari ini. Dan kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan para pendengar bagi yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu kita. Silakan simpan pertanyaannya dan sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami